Pada musim 2025 ini, Real Madrid kembali berada dalam pusaran ketegangan internal. Di tengah gemerlap kemenangan dan sorak-sorai Santiago Bernabeu, ada satu cerita yang justru tumbuh menjadi bayang-bayang gelap bagi klub masa depan Vinicius Junior. Selama bertahun-tahun, Vinicius adalah wajah baru Real Madrid, energinya yang meledak, dribble yang seperti tarian, dan gol-gol penting membuatnya dicintai para penggemar. Tapi setiap bintang besar punya masa naik dan turun. Dan bagi Vinicius, masa itu tiba pada momen yang tak terduga. Segalanya memanas setelah El Clasico akhir Oktober. Real Madrid berhasil menang 2-1 atas Barcelona, namun kemenangan itu justru ditutupi oleh satu insiden besar, kemarahan Vinicius ketika diganti oleh pelatih baru, Xabi Alonso. Di depan kamera, ia tampak tidak menerima keputusan itu. Bagi klub sebesar Madrid, di mana disiplin adalah segalanya, kejadian itu menjadi titik kritis. Keesokan harinya, klub langsung memanggil Vinicius. Mereka meminta satu hal sederhana, permintaan maaf, baik secara pribadi maupun ke publik. Vinicius memenuhi permintaan itu, setidaknya di permukaan. Namun masalah tidak berhenti di situ. Pada hari yang sama, The Athletic merilis artikel yang memicu badai baru. Tulisan itu mengkritik kepemimpinan Xabi Alonso, mencuplik sumber anonim yang mengatakan bahwa Alonso merasa dirinya Pep Guardiola, padahal sejauh ini dia baru Xabi. Banyak pihak di dalam klub yakin bahwa komentar itu berasal dari lingkaran dekat Vinicius. Bagi manajemen Real Madrid, itu sudah lewat batas. Florentino Perez, sosok yang selama ini selalu membela Vinicius mati-matian, mulai goyah. Selama bertahun-tahun, ia melihat Vinicius sebagai proyek masa depan, penerus Cristiano Ronaldo, simbol era baru, pilar utama di sisi kiri. Tapi serangkaian kontroversi berulang, tuntutan gaji tinggi, dan hubungan yang panas dengan pelatih membuat kesabarannya habis. Di sisi lain, negosiasi kontrak Vinicius pun tersendat. Sang pemain meminta gaji yang sangat besar, bahkan menuntut menjadi yang tertinggi di skuad. Sementara Madrid menahan diri, mereka tidak ingin ada pemain yang dibayar lebih besar dari Kylian Mbappe. Masalah ini membuat pembicaraan kontrak membeku. Yang membuat situasi semakin rumit adalah minat besar dari Arab Saudi. Klub-klub kaya Timur Tengah siap menawarkan lebih dari 300 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Vinicius. Tawaran itu menggiurkan, dan bagi Madrid, kesempatan ini jarang datang dua kali. Dari sinilah muncul kabar yang semakin kuat, Real Madrid tidak lagi menutup pintu penjualan Vinicius. Mereka memberi batas waktu hingga pertengahan 2026. Jika kontrak tidak diperpanjang, maka ia akan dijual. Bukan lagi kemungkinan, tapi rencana. Di balik semua ini, ada satu ironi besar. Vinicius datang ke Madrid sebagai anak muda Brasil yang penuh harapan. Ia membesar di klub itu, membuktikan diri di bawah tekanan, dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Eropa. Tapi perjalanan yang awalnya seperti dongeng kini berubah menjadi kisah yang pahit. Sebuah hubungan yang mulai retak sedikit demi sedikit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Vinicius akan dijual? Melainkan, kapan? Keputusan terakhir ada pada sang pemain. Apakah ia akan memilih bertahan dan memperbaiki hubungan, atau membuka lembaran baru di tempat lain? Sementara itu, Real Madrid terus berjalan. Klub ini terlalu besar untuk berhenti karena satu pemain, bahkan pemain sekelas Vinicius Junior. Namun satu hal pasti, apapun keputusan yang diambil, itu akan mengubah masa depan klub dan sang pemain selamanya.